Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri Anta Beranta ya. Nah, ngeri ya negeri ini ya. Seolah tidak habis-habisnya dirundung masalah dari mulai ekonomi, proyek mangkrak, korupsi, nepotisme yang ujung-ujungnya berujung dinasti gitu. Yang entah dinastinya itu sah atau tidak ya, namanya dinasti sih sebenarnya nggak sah gitu. Cuma udah jelas-jelas tidak sah, tapi rakyat seperti disihir itu menjadi sah. Nah, hingga rakyat ini tebar hingga guyuran bansos yang sebenarnya sih nggak mendidik gitu. Tapi ya rata-rata sih rakyat itu nerima gitu dan seneng diguyur bansos. Nah, cuma kali ini kita coba bahas ada 107 tokoh ya. 107 tokoh yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk mengisi jabatan di kabinet. Nah, dari komentar pegiat media sosial yang juga seorang dokter yaitu Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau sering disebut Dr. Tifa ya. Nah, beliau ini mengaku sudah melihat para tokoh yang disebutkan 107 tokoh tadi ya. Nah, kata Dr. Tifa nih, melihat orang-orang yang diundang ke Kertanegara dalam beberapa hari sampai sore ini tiba-tiba jadi ingat nih ya, di tagnya nama @Pak Prabowo bilang Indonesia akan hancur di tahun 2030. Kata Dr. Tifa ya, dari akun pribadinya di X ya, @Dr. Tifa ya, tanggal Rabu ya, 16 Oktober 2024. Nah, kalimat lain, apakah kabinet yang terdiri antara lain Gus Miftah dan Raffi Ahmad dan lain-lain akan dimaksudkan untuk mencegah kehancuran atau mempercepatnya? Kalimat tanda tanya Dr. Tifa ini agak sedikit mengejek ya sebenarnya. Nah, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Dr. Tifa ini terkenal dengan goyonannya, tapi cerdas, mendidik, juga menusuk tajam kalimat-kalimatnya. Nah, sebelumnya diberitakan Presiden terpilih RI Prabowo Subianto telah rampung memanggil 9 nama calon menteri ke rumahnya di Kertanegara ya, Kertanegara 4 Kebayoran Jakarta ya, pada Senin dan Selasa 14 sampai 15 Oktober kemarin. Adapun jumlah nama yang akan membantu Prabowo Subianto baik di kementerian maupun lembaga totalnya mencapai 107 orang, masing-masing 49 tokoh untuk menjadi calon menteri dan 58 calon wakil menteri dan kepala badan di pemerintahan mendatang. Nih, orang-orang sih sebut kabinet gemoy. Lucu juga ya, kabinet gemoy. Kabinet gemoy ini saya kutip dari media online fajar.co.id, di mana komentar pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berkomentar seperti ini ya. Gemuknya kabinet pemerintahan Prabowo bakal timbulkan banyak permasalahan. Nah, sebenarnya sih belum bekerja sih, tapi kok udah disebut banyak permasalahan. Tapi namanya pakar hukum tata negara punya alasan khusus untuk itu. Nah, kira-kira komentarnya begini nih. Menurut saya nggak bagus kabinet gemuk karena keberhasilan suatu pemerintahan tidak tergantung pada kuantitas menteri, kata Bivitri ya. Nah, dia menerangkan bakal terjadi banyak permasalahan dengan banyaknya jumlah kabinet menteri di pemerintahan. Nah, komentarnya, jadi kalau misalnya kemudian kementerian malah dipecah-pecah, jadi lebih banyak masalah itu yang akan timbul. Jadi komentar 107 tokoh ini sebenarnya ada yang lebih mengerikan lagi nih guys. Hingga menjelang detik-detik akhir pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming ya wakil presidennya. Fafa sih. Perwakilan PDIP nggak juga dipanggil nih guys untuk menjadi calon menteri di kabinet baru nih. Tahu sendiri kan kalau PDIP jadi oposisi galaknya tuh, aduh. Tahu kan sampai ada drama nangis-nangis pula kalau BBM naik. Bagus sih, cuma ya gitu deh, tahu sendiri kan. Ya namanya juga drama. Nah, lanjut lagi, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengakui ada 3 kubu nih. Nah, ada 3 kubu yang sedang berdinamika di partainya.
Tahu kan sendiri siapa Bambang Pacul itu loh yang sebut ini Korea ini waktu sidang DPR ya, pas ditelepon ibu gitu. Ya sebenarnya kalimat-kalimat seperti itu sih nggak pantas disebut di sidang. Cuma ya akhir-akhir ini kok DPR jadi seperti taman kanak-kanak ya, yang nurut apa kata ya orang di belakangnya lah. Nah, Bambang Pacul nih komentar begini nih. Kalau saya bicara sama Dikau, keputusan untuk itu aku belum dengar. Tapi yang berkembang itu kan namanya pendapat kan berbeda-beda. Yang berkembang di antara kawan-kawan itu. Nggak tahu kawan-kawan siapa maksudnya. Bambang juga sebut ada 3 pendapat yang mengemuka di tentara PDIP. Pertama, ada yang ingin segera masuk kabinet Prabowo ya. Nah, kedua, ada yang ingin bergabung di kabinet Prabowo tapi tidak sekarang. Terakhir ada yang berpendapat PDIP tak perlu masuk kabinet Prabowo. Jadi ada 3 klaster yang sedang berdinamika ya. Bambang Pacul nih komentar begitu. Sebenarnya sih ada juga sih orang dekat PDIP. Nah, orang itu jadi satu-satunya calon menteri dikumpulkan oleh Prabowo Subianto di Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor Rabu kemarin. Mereka mengikuti pembekalan sebelum diterapkan dalam struktur kabinet. Total ada 59 orang yang mengikuti pembekalan, di antara mereka terdapat sosok Budi Gunawan ya, mantan Kepala Badan Intelijen Negara BIN yang dikenal sebagai orang dekat Megawati. Nah, komentar karena orang dekat juga, komentar dari Ketua Umum Projo nih Budi Aristiadi yang juga calon menteri di kabinet Prabowo berkomentar yang sama ya. Budi Gunawan menjadi satu-satunya hadir dari unsur PDIP. Kata Budi Ari nih, nggak ada sih kader PDIP lainnya, hanya Pak Budi Gunawan saja yang tadi terakhir tiba ya. Kata Pak Budi Ari nih. Sementara nih ya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani masih optimis kadernya diajak ya Prabowo menjadi calon menteri. Aduh, sebenarnya sih orang ini ya kalau ngarep-ngarep gitu ya, kan udah pernah jadi anggota ketua DPR ya. Tapi kalau ngarep jadi calon menteri ya agak susah sih. Nah, kata Pak Puan sih insya Allah semuanya mungkin terjadi ya. Nah, sementara ya, pakar hukum tata negara Bang Refli ya, Harun ya, menyebut bahwa ada dua sosok yang menjadi penghalang perwakilan PDIP tidak masuk kabinet Prabowo Gibran ya. Refli menyampaikan alasan tersebut berkaitan dengan rasa tidak suka yang disimpan oleh PDIP terhadap 2 tokoh ya, yakni Maru Arar Sirait dan Budiman Sujatmiko ya, yang dianggap telah berkhianat dari partai. Kalau saya melihat nggak ada berkhianat atau tidak ya, mereka masih satu kubu sih, cuman nggak tahu ada strategi apa gitu, nggak tahu. Tapi ini komentar dari Bang Refli ya, itu sah-sah aja sih. Nah, kata Bang Refli, PDIP tidak ingin Maru Arar Sirait menjadi menteri, mereka masih menyimpan dendam kepada 2 orang ini. Ya, dari YouTube-nya Bang Refli ya. Yang paling menarik nih, Maru Arar Sirait merupakan putra dari Sabam Sirait, salah satu tokoh besar PDIP. Kini dia menjadi kader Partai Gerindra dan bergabung di pemerintahan. Bang Refli juga menambahkan bahwa ada fraksi PDIP yang dikaitkan dengan Puan Maharani yang tampak ingin masuk ke dalam pemerintahan. Ia mengungkapkan adanya skenario Puan disiapkan sebagai calon wakil presiden. Kata Bang Refli sih, ada sih skenario di mana Puan Maharani disiapkan menjadi wakil presiden ya, menggantikan Fufu Fafa. Ini mungkin bagian dari perjanjian antara Prabowo dan Megawati jika mereka benar-benar bertemu. Kalau benar-benar bertemu ya mungkin ada bagian dari situ, tapi sampai saat ini sampai detik ini belum ada info pertemuan seperti itu ya. Nah, komentar Bang Refli ini juga dimuat di tabloid media online ya, fajar.co.id ya. Tapi nanti kita lihat status 7 tokoh ini yang sudah dipanggil ke Kertanegara atau kediaman Prabowo Subianto, presiden terpilih ya, kira-kira ada manfaatnya sih buat bangsa. Sejauh ini kalau melihat di aturan-aturan demokrasi, di sistem demokrasi ini, kita sulit untuk melihat rakyat ini menjadi bagian dari atau mendapatkan keputusan dari bagian dari demokrasi. Sebenarnya katanya dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, tapi nyatanya yang memilih itu bukan rakyat sebenarnya. Seharusnya rakyat itu
apa yang menjadi keputusan rakyat itu seharusnya itulah yang dipilih, yang terbaik-terbaik. Bahkan ada banyak orang-orang cerdas yang profesinya itu sesuai dengan kementerian-kementerian yang akan dijalankan gitu, tapi ternyatanya ya tidak dipanggil gitu. Banyak contoh orang-orang yang sudah bergabung di oposisi tapi tidak pernah dipanggil untuk jadi masuk dari bagian kabinet. Ya kita lihat saja nanti contoh seperti Pak Anies Baswedan ya, terus Dr. Tifa ini juga salah satu kandidat yang bagus untuk pemerintahan Prabowo, tapi beliau juga tidak dipanggil. Entah mungkin beliau nggak mau atau apa, mungkin juga bisa jadi pasti. Tapi kita berharap pemerintahan ke depan lebih baik daripada pemerintahan yang konon kabarnya merakyat tapi penuh dengan penderitaan rakyat. Sekian dari saya, orang lembur dari ujung negeri Anta Berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.